Selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan lanjutkan mempelajari fungsi finansial PMT. PMT adalah sebuah fungsi yang disediakan oleh Microsoft Excel untuk menghitung angsuran dari sebuah pinjaman dengan bunga tetap. Ini bentuk fisik dari PMT, ya, terdiri dari rate, number of periode, present value, future value, dan type. Rate itu adalah bunga, ya, bunga. Biasanya kalau kita meminjam uang dikenakan bunga, istilahnya rate. Number of periode, banyaknya periode, berapa kali bayar. Present value, nilai sekarang, besarnya pinjaman yang diterima. Future value, nilai mendatang, tapi ini sifatnya opsional, bisa ditulis, bisa tidak. Type, type ini menentukan untuk cicilannya itu dibayar di awal periode atau di akhir periode. Mungkin lebih enak untuk menjelaskan PMT itu langsung menggunakan contoh kasus. Saudari, ini contoh kasus, contoh soal. Saudari Iis membeli sebuah komputer dengan harga 10 juta. Komputer dibayar dengan cara dicicil selama setahun, 12 kali bayar. Jadi bayarnya bulanan. Saudari Iis dikenakan bunga tetap sebesar 1% sebulan. Berapa cicilan sebulan yang harus dibayar oleh saudari Iis? Buatlah juga tabel perhitungan cicilan utang. Nah, ini tabelnya. Nanti kita akan masukkan rumus untuk membuat tabel ini. Ya, harga komputer yang akan dia cicil 10 juta. Bunga 1% per bulan. Jumlah periode angsuran 12 kali atau 12 bulan. Besarnya uang yang harus dibayar atau dicicil secara tetap adalah hasil rumusnya mendapatkan sekian. 888.000 sekian. 888.000 ini, angsuran tetap ini terdiri dari dua bagian. Pertama adalah bunga, yang kedua adalah angsuran pokok. 1%, ya, 1%. Bunganya 1% dari 10 juta adalah 100.000. Jadi bunganya 100.000. Berarti untuk angsuran pokoknya adalah 788.000 sekian. Ya. Angsuran pokok ini mengurangi utang kita. Jadi mungkin dapat diberikan gambaran yang sederhana agar mudah dimengerti. Kalau kita meminjam uang kepada orang lain atau ke pihak lain, maka pinjaman itu harus dibayar. Melunasi pinjaman itu dalam hal ini adalah dengan cara diangsur. Nah, angsurannya ini angsuran pokok. Jadi ini berarti kita minjam 10 juta dibayar 788.000 sekian, sehingga hutang yang tadinya 10 juta berkurang jadi 9 juta sekian. Ya, hutang yang 9 juta sekian itu dicicil bayar lagi 796.000 sekian, sehingga berkurang tinggal 8 juta sekian, dan seterusnya sampai akhirnya lunas. Lalu bunga itu apa? Bunga itu boleh digambarkan sebagai uh, keuntungan yang diberikan kepada orang yang meminjamkan uang. Ya, jadi di bulan pertama kita memberikan keuntungan kepada orang yang meminjamkan uang kepada kita sebesar 100.000. Sehingga di bulan pertama itu kita bayarkan kepada orang yang meminjamkan uang atau yang memberikan utang lah dalam hal ini, ya, karena kita kan membeli komputer, dibayar dengan cara cicil. Ini memberikan keuntungan atas utang tersebut, pinjaman tersebut sebesar 100.000, sehingga jumlah yang kita bayarkan ke dia itu 100.000 ditambah 788.000 sekian, sehingga 880.000 sekian. Nah, demikian seperti ini. Nah, ini bunganya kok tambah kecil? Kalau tadi yang bulan pertama ini 1% dari
10 juta, tapi karena sudah kita bayar 788.000, utang kita nggak 10 juta lagi, tapi apa? 9.211.000 sekian, sehingga 1%-nya 1% dari 9.211.000 sekian, seperti itu. Ya, nah ini ada rumusnya. Ya, ya. Ya, kita lihat rumusnya. D1 ini adalah diambil dari harga komputernya, berarti merupakan utang di awal bulan. Bunganya ini 1% nih, 0,01 itu 1%. Jadi kalau saya tampilkan rumusnya, persennya hilang, jadinya jadi 0,01, 1%. Ya. 1% dikalikan dengan 10 juta, dapatnya 100.000. Angsuran pokok itu D5 itu ini. Ya. D5 ini. D5 dikurang dengan ini. Ya, C7. Ya, jadi uang ini, uang segini ini, 800 sekian ini, mengurangi utang kita, ya, mengurangi utang kita sebesar sekian itu didapat dari uang ini dikurang dengan bunga, dapatnya sekian. Ya, seperti itu. Ya, kita ketik dulu datanya supaya nanti bisa dikerjakan. Ya. Harganya ini 10 juta. Ini komputer yang saya gunakan, Windows-nya sudah dibuat dalam gaya Indonesia. Jadi pemisah ribuannya titik, desimalnya koma. Tapi catatan ini dibuat dalam kondisi komputernya gaya Amerika. Jadi di penulisan agak beda sedikit. Bunganya 1%. Periodenya 12. Periode ke saldo utang atau pokok. Bunga angsuran pokok saldo akhir. Kita rapikan di blok CTRL1, alignment, ini center, wrap text, oke. Periode ke-1, kedua, ini sampai 12 ini di blok, ini ditarik, atau diketik satu-satu juga boleh. Ya. Oke, sekarang kasih garis. Diarsir. Nah, besarnya angsuran sama dengan PMT kurung buka. Ini pertama rate bunga, ya, D2. Karena nanti rumusnya tidak di copy, jadi saya nggak memberikan tanda dolar.
Terus number of periode, jumlah periode 12. Nilai sekarang, nilai utangnya ya di awal periode pertama. Future value dan type-nya boleh tidak ditulis. Kalau tidak ditulis sesuai dengan keterangan di sini ya, kalau tidak ditulis itu berarti 0, berarti dibayarnya di akhir periode ya. Langsung kurung tutup, enter. Dapat 880.000 sekian. Dia warnanya merah, artinya minus, artinya kita bayar kepada orang lain. Tapi kalau kalau ini hanya sebagai tanda aja, tapi kalau seandainya kita tidak suka dia keluarnya tanda minus, bisa diakalin dengan cara ya, untuk present value-nya ini dikasih tanda minus sehingga hasilnya plus ya, seperti itu. Nah, saldo utang, jadi di awal periode awal sekali berarti kita punya utang 10 juta. 10 juta ini kita harus bayar bunga 1%, sama dengan 1%, ya. Ini harus dibuat absolut karena nanti akan di copy 1%, ya. Dari apa? Nah, ini dilihat aja di rumusnya di sini. Ya. D2 ini kan 1%. 1% dari saldo utang kita. Ya. Ini utang kita kan 10 juta kali 10 juta 100.000. Yang kita bayar itu 880.000 sekian. Yang mengurangin utang kita itu sebesar berapa? Sebesar yang kita bayarkan dipotong. Oh, ini maaf harus di absolut karena nanti di copy ke bawah. Ya. Dikurang dengan bunga. Ya. Tuh, ya. Ini di absolutnya dua-duanya, sebenarnya 5-nya aja cukup, nggak apa-apa. Enter. Sehingga utang kita yang 10 juta itu akan berkurang 788.000 sekian. Sehingga utang akhir kita menjadi ini ya, utang 10 juta dipotong dengan yang sudah dibayarkan. Dapatlah sekian. Jadi di awal bulan utang kita ada 10 juta, di akhir bulan kita membayar 888.000, dirinci menjadi bunga 100.000 dan pengurangan angsuran pokok utang pokok itu sekian, sehingga di akhir bulan jumlah utang kita menjadi sekian ya di akhir bulan. Dan ini menjadi utang di awal bulan berikutnya. Ngambil aja ke sini. Ya, ini mungkin saya format dulu biar enak, nggak belang-belang begini. CTRL 1, number, accounting, rupiah Indonesia. Desimalnya biarin 0 aja, oke. Salah. Kok bisa salah ini? Nah, itu baru betul. Ya, seperti ini. Ya, bunganya, ini dia rumus bunganya. Tuh, 1%
dari besarnya utang kita. Utang kita sekarang besarnya sekian. Copy aja ini rumusnya. Ya. Angsuran pokoknya copy. Tuh. Saldo akhirnya ini di copy dari sini. Sorry, di copy dari sini. Tuh. Ya. Jadi 3 baris ini ya, di copy ke bawah sini. Karena rumusnya sama. Hanya yang nggak sama itu hanya yang ini. Makanya yang ini kan dari D1. Makanya yang ini tidak di copy, tapi yang ini kita ketik biasa rumusnya ngambilnya ke sini. Kemudian yang berikutnya, ini tinggal di copy, ditarik aja ke bawah. Ini yang baris 2 ya yang di copy. Yes, lewat. Nah, ini dapat tampilnya ya. Jadi angsurannya, annuity-nya, angsurannya tetap. Pokok kita berkurang, ini bunganya juga menurun berkurang. Sampai akhirnya lunas. Ya, jadi ini PMT itu adalah suatu fungsi yang digunakan untuk menghitung angsuran yang sifatnya tetap. Ya. Oke, demikian cara memanfaatkan fungsi PMT untuk menghitung angsuran tetap.